Ya baik, selamat pagi anak sekalian, apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah anak-anak, kali ini kita ada di tematik kelas 3, tepatnya di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, dan pembelajaran ketiga. Ya, anak-anak, minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Dan murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Nah, begini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, selamat teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Dok? Tanya Siti. Nah, anak-anak, ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Ya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin akan menggerakkan generator listrik. Dan bergeraknya generator listrik ini yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian dapat mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk ya. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk itu menjadi kering, maka sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba kita pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah sudah kering? Kalian telah membaca wacana di atas ya anak-anak? Untuk itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Dan yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk dan ceritakan secara singkat. Yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah. Dan yang keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering. Dan yang kelima, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Ya, Lani selesai bercakap-cakap dengan teman-temannya, kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih. Nah, hari ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musik berirama cepat, kakinya juga harus diayunkan lebih kuat. Nah, ingatlah anak-anak, gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya adalah seperti ini. Gerakan pertama, gerakan kedua,
gerakan ketiga, dan gerakan keempat. Gerakan kedua adalah seperti ini. Ya, langkah pertama, kedua, ketiga, dan kemudian yang keempat. Ya, anak-anak, ini adalah contoh langkah gerakan yang ketiga. Semakin kuat gerakan pada tarian, maka semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan, seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari karena menari tentu menguras energi. Ya. Selesai latihan menari, Lani dan teman-temannya kemudian berlatih menghitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan, maka digunakanlah jadwal pelajaran di sekolah. Yang pertama, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Maka lama kegiatan tersebut adalah, cara mencarinya adalah 5.30 dikurangkan dengan 0500. Maka jawabannya adalah 00.30 ya. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, sehingga 18.00 dikurangkan dengan 7.30. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 10 menit ya. Jadi 17.60 dikurangkan dengan 7.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Oke. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, ayo kita tentukan lamanya masing-masing kegiatan ya. Kalau kita lihat pada contoh yang pertama, waktu pukul 05 sampai 05.30, kegiatan Lani adalah mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Maka lama waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mulai dari pukul 5.30 sampai pukul 6.00. Ya, kegiatan yang dilakukan adalah sarapan. Maka lama kegiatan tersebut adalah berapa anak-anak? Ya, 30 menit juga ya. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga mulai dari pukul 6:10 atau pukul 6.10 sampai pukul 6.30. Kegiatannya adalah perjalanan ke sekolah. Lama kegiatan tersebut adalah 20 menit. Ya, sekian pembelajaran kita untuk tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi pada pembelajaran ketiga. Semoga bermanfaat.